mari kita lanjutkan ke chapter kelima. Oke, mengenali ciri kepribadian yang penuh ambisi. Orang yang memiliki kepribadian ambisius benar-benar bergairah, penuh ambisi, serta mempunyai keinginan atau hasrat kuat. Ia menyongsong setiap tantangan dan kompetisi dengan sadar dan senang hati. Mencapai cita-cita kemenangan adalah yang terpenting. Bila datang kemunduran, dengan kepribadian ini akan angkat tangan dan beralih ke tantangan lain yang lebih realistis. Jika menemukan dirinya tidak juga menang, ia akan berkompromi. Baginya, suatu kompromi lebih baik daripada kekalahan. Ia bekerja keras, penuh cita-cita dan semangat juang. Dia berusaha bergerak maju untuk menang dan bahkan sampai ke puncak bila memungkinkan. Orang yang memiliki kepribadian ini kerap menggunakan beragam istilah seperti berambisi, menantang, berkompetisi, atau membanding-bandingkan untuk melukis jati dirinya. Begitu pula istilah lain seperti berhati-hati, teliti, tidak tergesa-gesa, dan tekun. Namun, kata-kata seperti ini bersifat relatif dan biasanya sekedar ucapan di bibir. Seseorang dengan kepribadian ini bisa berusaha keras dengan segala upaya untuk menjadi sosok penting atau pemimpin di perusahaan tempatnya bekerja. Ia bisa juga menjadi manajer dari sebuah tim olahraga. Ia akan mengeluarkan jurus-jurus untuk menjadi yang terbaik hingga akhirnya menjadi pemimpin. Misalnya, melalui pendekatan dengan atasan. Sadar atau tidak, secara terbuka dan tegas ataupun secara halus dan berhati-hati, pemilik kepribadian ini senantiasa bergerak maju. Ia berjuang untuk mencapai cita-cita yang telah ditentukannya sendiri. A. Dorongan untuk menilai. Kepribadian ini identik dengan sifatnya yang selalu ingin berkompetisi dan memandang segala sesuatu sebagai tantangan. Satu-satunya jalan untuk melaksanakan permainan adalah menang. Sun Tzu, seorang ahli strategi perang, pernah berkata, menang dalam 1000 peperangan tidak memiliki nilai apapun. Namun, kemenangan yang sejati adalah yang menerapkan strategi dan taktik. Unsur pokok yang membedakan kepribadian ambisius dari semua gaya kepribadian lainnya adalah tekanan luar biasa yang diberikan pemiliknya terhadap prestasi. Untuk berprestasi, setiap orang harus mempunyai tujuan. Kepribadian ini memusatkan diri pada prestasi dan selalu merasa berkompetisi. Ia cenderung mencatat kemajuan dirinya dan juga orang-orang sebagai lawan berat. Anda dapat menyebutnya sebagai dorongan untuk menilai dan dinilai. Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang berjalan tetap dan terus-menerus. Bila kepribadian ambisius tidak bisa menjadi yang terbaik, tercepat, teratas, dan pertama, maka ia tidak akan sakit hati dan kecewa. Namun, ia tetap memperhatikannya karena tidak berusaha keras dan belum mencoba. Ia selalu ingin mencoba. Ia menjadi resah dan mengalami frustasi bila sudah berusaha keras tetapi masih kalah cepat, sedikit kurang terampil, atau berada setingkat di bawah puncak. Lantas, ia menilai dirinya sendiri rendah atau mencurigai orang lain menganggap remeh kemampuannya. B. Masa kanak-kanak yang agresif. Anak-anak yang memiliki bakat kepribadian penuh hasrat atau ambisi ini merasa puas dengan dirinya sendiri. Ia bisa menghibur dirinya dengan permainan apapun. Namun, ia selalu tertarik terhadap sesuatu yang baru. Pada usia 3 atau 4 tahun, ia memperlihatkan ketegasan sehingga bisa menjadi sedikit agresif. Pada saat yang sama, ia juga tampak selalu tersenyum. Anak dengan kepribadian ini tidak mempunyai kesulitan bersosialisasi dengan teman-teman barunya. Ia bisa sepenuhnya menikmati kegiatan interaksi dengan anak-anak lain serta merasa tertarik untuk menyenangkan orang tua, guru, serta mengundang tanggapan mereka. Tepukan penghargaan pada punggungnya, pujian untuk nilai rapot yang bagus, atau setiap bentuk dorongan lain mendorong anak kepribadian ini mencoba kegiatan dalam bidang-bidang yang lebih luas. Ia selalu menunjukkan naluri lebih unggul daripada anak-anak lain dan ingin menang.
Sejak kecil, ia menunjukkan perhatiannya pada kegiatan yang agresif dan dramatis. Ia juga menyukai permainan peran apapun yang memberinya kesempatan untuk berkompetisi atau mencapai prestis atau kedudukan. Pada tahun-tahun pertama masuk sekolah, boleh jadi si anak sedikit malu-malu dan belum bisa bergaul. Namun, bila sudah menemukan komunitas yang sesuai, hal itu dapat memberi pengaruh signifikan bagi arah pertumbuhan anak kepribadian ini. Anak kepribadian ini pada usia 8 atau 9 tahun mulai tertarik pada bidang-bidang khusus. Di sini, ia membutuhkan persetujuan dan dorongan orang tua. Biasanya, anak lelaki merasa tertarik pada petugas-petugas yang berseragam, seperti pemadam kebakaran, polisi, atau tentara. Sementara itu, anak perempuan lebih menunjukkan perhatiannya pada pekerjaan merawat, mengajar, dan menghias rumah. C. Masa remaja yang ambisius. Pada masa remaja, pemilih kepribadian berambisi mengembangkan kekhawatiran yang semakin membesar akan kekalahan atau mendapat penilaian buruk. Bahkan, boleh jadi ia membatasi keikutsertaannya hanya dalam kegiatan yang dirasakannya mempunyai kemungkinan menang. Kompetisi untuk mendapatkan angka-angka tertinggi dan prestasi lain dalam kegiatan sekolah lainnya semakin menajam, sehingga dengan kepribadian ini menjadi kian menyadari adanya sesama pelajar yang mempunyai kemampuan lebih baik dalam prestasi pelajaran. D. Masa menuju kedewasaan. Jika pemilih kepribadian ambisius tumbuh menjadi dewasa dan memasuki lingkungan yang lebih luas di luar rumah atau belajar hidup di tengah-tengah masyarakat, maka lebih baik tujuan dan pekerjaannya dirumuskan secara lebih bergairah dan produktif lagi ke arah sasaran untuk mencapainya. Ia masih memiliki kecenderungan untuk menerima tantangan terlalu mudah. Sekalipun sikap hati-hatinya yang alamiah membantunya berorientasi selektif dan melakukan segala sesuatu secara lebih bijak, ia bersedia bekerja keras demi tercapainya tujuan yang diimpikannya. Dalam hal kesukaan terhadap lawan jenis, orang yang memiliki kepribadian ini merasa tertarik kepada pasangan dengan penilaian yang sudah matang. Pemilik kepribadian ini memberi tanggapan kepada seseorang yang menunjukkan perhatian kepada diri dan tujuan-tujuannya. Terdapat kecenderungan di kalangan pemilik kepribadian ambisius yang sehat untuk bersikap sangat berhati-hati dalam berpacaran. Mereka sadar akan dorongan-dorongan kompetitif di dalam diri mereka. Mereka putuskan hubungan-hubungan itu bukan hanya sekali, tetapi terkadang beberapa kali sebagai cara menguji hubungan itu sendiri. Mereka selalu menghendaki kepastian, namun sekali memasuki jenjang perkawinan, ujian itu berakhir. Pemilik kepribadian ini tidak akan menengok kembali ke belakang. E. Keluarga dan karir atau pekerjaan. Pemilik kepribadian ambisius ada kalanya menemukan kesulitan untuk mengurangi perjuangannya yang bersemangat, kompetisi, dan nafsunya untuk berprestasi. Kadang-kadang, godaannya adalah mengejar pekerjaan dan karir melebihi kehidupan rumah tangga. Akibatnya, keluarga sering menjadi korban ambisinya mengejar karir dan pekerjaan. Meski demikian, orang dengan kepribadian ini belajar untuk meninggalkan pekerjaan di kantor atau di pabrik demi keluarganya. Apabila mendapati gaya kepribadian yang sama dengan dirinya sendiri pada anak-anaknya, ia dapat memberikan pandangan, nasihat, dan dorongan untuk membina pertumbuhan, kepercayaan, dan pengarahan yang sehat. Ia bisa membantu anak-anaknya dengan kepribadian itu dalam pemindahan kesalahan, mengatasi dorongan untuk berkompetisi secara tidak sehat, serta mengurangi persaingan. F. Masa akhir kerja. Boleh jadi pemilik kepribadian ini menemui masa akhir kerja atau pensiun dengan berbagai kesulitan, terutama karena hubungan atau kecintaannya yang erat terhadap pekerjaan, profesi, atau karirnya. Namun, mengembangkan perhatian ke jurusan lain merupakan alternatif yang dapat dilakukan untuk menyalurkan kecintaannya itu.
Ia bisa melibatkan diri dalam kegiatan di luar rumah atau mengerjakan hobinya, terutama di bidang-bidang yang mengandalkan keterampilan tangan. G. Alternatif dan pilihan. Semua kepribadian yang memiliki hasrat kuat atau ambisius kelihatannya mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama. Sekalipun bobot atau tekanannya berbeda-beda antara pribadi satu dengan lainnya, seseorang dengan kepribadian ini menunjukkan tingkat kehati-hatian lebih tinggi daripada lainnya. Ada yang berkompetisi secara terbuka dan lebih tajam, sedangkan yang lainnya menempuh cara tertutup dan cenderung luas. Ada pula yang berusaha langsung menuju ke puncak atau justru menentukan tujuan secara bertahap ke atas. Seseorang dengan kepribadian ini boleh jadi keliru dilihat sebagai sosok yang berprestasi. Hal ini disebabkan prestasi baginya merupakan sesuatu yang menarik dan menghasilkan penilaian positif. Reaksi-reaksi pemilih kepribadian ini juga berbeda-beda sesuai tingkat kedewasaan atau kematangan jiwa yang bersangkutan. Ancaman serius bagi orang berkepribadian ini adalah kegagalan. Pemilih kepribadian ambisius yang sehat yakin akan kemampuan dirinya sehingga mampu menanggulangi kelemahan-kelemahannya dengan baik. Ia masih mendapat keuntungan dari kesadaran akan alternatif-alternatif yang terbuka baginya. Adapun pribadi yang kurang yakin terhadap dirinya sendiri dan berada dalam kesulitan, kesadaran akan alternatif dan pilihan membuka kemungkinan untuk menentukan tujuan realistis. Ia menghindari tantangan-tantangan yang sembarangan serta kemenangan-kemenangan yang mudah untuk mengurangi tingkat permusuhan dalam kompetisi serta demi mendapatkan penilaian positif. Jika Anda termasuk orang dengan kepribadian ambisius, maka berikut adalah beberapa saran dan pandangan yang patut dipertimbangkan. 1. Jauhi perasaan bersalah yang terkadang Anda hubungkan dengan kompetisi dan prestasi. 2. Tidak menjadi persoalan bila mana Anda berbuat salah, sebab Anda dapat belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Biarkan tingkah laku dan sikap mencerminkan diri Anda sendiri. 4. Ikut serta dalam usaha dan kegembiraan rekan-rekan kerja Anda. Berikan pengakuan terhadap nilai kontribusi orang lain. 5. Terkadang, Anda mempunyai kecenderungan untuk menjadi terlalu berambisi dan bergerak terlampau cepat. Beristirahatlah dan nikmati kesuksesan atau prestasi Anda akan berakhir. 6. Bersedia untuk mengatakan kepada diri sendiri, Anda tidak memenangkan segala-galanya. Tak harus melakukan semuanya, dan Anda memang tidak perlu mengerjakan semuanya. 7. Bersikaplah lebih terbuka untuk mengikut sertakan orang lain dalam perasaan Anda dan biarkan mereka memberikan pandangan kepada Anda. 8. Hentikan mencari-cari pesaing. Tidak semua orang di sekeliling berkompetisi dengan Anda. Bahkan, kalaupun Anda berada dalam situasi kompetisi, tidak semua orang merasa bermusuhan atau agresif secara berlebihan. 9. Menang memang menyenangkan, tetapi tidak dengan harga apapun. Berhati-hatilah Anda agar jangan sampai menginjak-injak orang lain. Apabila tujuan Anda bijaksana dan realistis, Anda bisa menang secara fair dan terbuka. Terima kasih, sampai jumpa di chapter selanjutnya. Bye-bye.